wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi bi 'ulumi fid dharain amin. Wa musta'din al-imamin walidina walidikum ila anqal al-hikmatu rabi'ata asyara, hikmah ke-14. Qala radhiyallahu anhu, man ashghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fahuwa abdul hadrah, wa man ashghalahu al-qiyamu bihaqqi nafsihi anil qiyami bihaqqi rabbih wa haqqi ikhwanihi fahuwa abdul syahwah, wa man ashghalahu al-qiyamu bihuquqi ikhwanihi anil qiyami bihuquqi rabbih wa huquqi nafsihi fahuwa abdur riyasah, wa man ashghalahu al-qiyamu bihuquqi rabbih wa huquqi ikhwanihi anil qiyami bihuquqi nafsihi fahuwa sahibu wirasah. Man ashghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi, barang siapa menyibukkan kepada man haqqu rabbih, haknya Allah, an huquqi nafsihi, an di sini huruf jar, maknanya itu tajawuz, artinya meninggalkan. Jadi kalau ada yang ditaruhi huruf setelahnya an, maka maknanya yang setelah an itu ditinggalkan. Jadi kayak gini, man ashghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi, dia sibuk dengan hak Allah sehingga meninggalkan hak-hak dirinya sendiri, sehingga dia melupakan hak-hak dirinya sendiri. Wa huquqi ikhwanihi, dan hak-hak saudara-saudaranya. Fahuwa abdul hadrah, maka orang ini hadrah al-ilahiyah. Wa huwa, karena hamba masghulun bihaqqi rabbih, itu disibukkan dengan haknya Allah. Fanin, dia fana fi syuhudihi, di dalam musyahadah kepada Allah. Ai la yazalu ma'a rabbih fi kulli ahwalihi, dia senantiasa bersama Allah di setiap keadaannya. Yuqaddimuhu ala kulli mahbubin wa marghubin, dia suguhkan, dia hadirkan atas setiap hal-hal yang dia sukai maupun disenangi. Kemudian wa yuqaddimu muradahu ta'ala, dia mendahulukan keinginan Allah Ta'ala, wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala muradi nafsihi, atas kemauan, atas keinginan dirinya sendiri. Wala yara syai'an, dan dia tidak melihat kepada sesuatu apapun siwa mahbubihi wa ma'budihi, kecuali kecintaannya dan yang disembahnya. Qala Syekh Muhammad Haya As-Sindi, wa huwa ma'dzurun, maka orang ini ma'dzur, diberi uzur, fi hadhil halati, di dalam keadaan ini, fi taksirihi, karena dia itu meremehkan, fi huquqi nafsihi, di dalam hak-hak dirinya sendiri, wa huquqi ikhwanihi, dan hak-hak saudara-saudaranya. Liqaunihi, karena adanya orang ini maslubal lubbi, itu tercabut, tertarik akal fikirannya, amma siwa ma'budihi, dari hal-hal yang selain Allah. Intinya orang ini saking tenggelamnya rasa cintanya kepada Allah Ta'ala, itu sudah melupakan hal-hal yang bersifat duniawi, baik itu urusan pribadinya atau urusan sesama manusianya. Fokusnya hanya sibuk kepada Allah Ta'ala. Maka hal seperti ini orangnya ma'dzur, nggak boleh diprotes. Kenapa kok misalnya tidak menghadiri undangan orang lain misalnya, ya, karena sibuk dengan Allah Ta'ala, sudah tenggelam, asik dengan cinta kepada Allah Ta'ala. Wa man asghalahul qiyamu bihaqqi nafsi, maka barang siapa menyibukkannya al-qiyamu bihaqqi nafsihi, untuk melaksanakan, menegakkan hak-hak dirinya sendiri, anil qiyami bihaqqi rabbih, sehingga dia meninggalkan untuk menegakkan hak-haknya Allah,
wa haqqi ikhwanihi, dan hak-hak saudaranya, fahuwa abdus syahwati, maka dia adalah hambanya syahwat. Lawan dari yang pertama, kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama sibuk dengan Allah sehingga melupakan dirinya dan orang lain, kalau yang ini sibuk dengan hawa nafsunya, melupakan Allah dan orang lain, maka dia disebut abdus syahwat. Alladzi la yastati'u mukhalafataha, yang dia tidak mampu melawan nafsu syahwatnya. Wa huwa masyghulun, maka orang ini disibukkan bisyahwatihil ajilah, dengan syahwat duniawinya, anil ajilati, meninggalkan syahwat yang ukhrawi. Wa yansa, dan dia melupakan haqqa rabbih, kepada haknya Allah, fayasi, maka dia bermaksiat kepada Allah. Wa haqqa ikhwanihi, juga dia melupakan kepada hak-hak saudaranya, fayudayyi'uhu, maka dia menyia-nyiakan atau mengabaikan hak-hak saudaranya. Wa yajni, dan dia berbuat jinayat, berbuat kriminal, ala dinihi, atas agamanya. Fayakhsaru dunyahu wa akhiratahu, maka dia menyebabkan kerugian kepada dunia dan akhiratnya. Qila, dikatakan, abdus syahwati, hambanya syahwat, adzalur, lebih hina min abdirriqi, daripada hamba perbudakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Celakalah hamba yang menyembah uang dinarnya atau uang dirhamnya. Wa abdul khamisah, dan hamba pakaiannya. Khamisah itu pakaian. Jadi budak fashion, budak uang gitu ya nyebutnya. Jadi zaman dulu pun sudah ada namanya budak fashion. Al-khamisah itu pakaian ya. Al-khamisah itu pakaian bagus. Inu'tiya rodiya, jika diberi dia ridho. Wa ilam yu'ta, jika dia tidak diberi, sakhito, dia murka. Ta'isa, maka celaka. Wantakasa, dan terbalik hidupnya, terjungkir balik hidupnya. Wa idza syika fala intaqasha, apabila dia tertusuk duri, dia tidak bisa mencabut duri tersebut. Akhrajahul Bukhari, mengeluarkan hadis tersebut Imam Al-Bukhari. Ta'isa maknanya ay khosiro ya, rugi atau celaka. Rugi atau celaka. Al-khamisah maknanya saubun aswad, baju yang warna hitam, au ahmar, atau warna merah, lahu a'lamun, bagi baju tersebut kainnya memiliki garis-garis atau gambar. A'lam itu kayak gambar gitu ya. Wal muradu huna mutlaqul libas, yang dimaksud di sini ya pokoknya seluruh baju lah. Intakasa ingkolaba ala roksi. Intakasa yang mananya tadi ya, jungkir balik kepalanya. Wa idza syika fala intaqasa, maknanya idza syakat husyaukatun, jika menusuknya kepada orang tadi sebuah duri, fala yaqdiru ala intiqasiha, maka dia tidak mampu untuk ikhrajuha ya, mengeluarkan duri, bil mingkos, dengan alat pencapit untuk mengambil duri tersebut. Wal muradu maknanya annahu ya'sur alaihil umur, yakni menjadi sulit atas dirinya segala urusannya, karena sudah kepalang menjadi budaknya uang, budaknya harta. Waman asghalahul qiyam bihuquqi ikhwanihi, barang siapa menyibukkannya untuk melaksanakan hak-hak saudaranya, anil qiyami bihuquqi rabbih, daripada menegakkan hak-hak Tuhannya, wa huquqi nafsihi, dan hak-hak dirinya sendiri, fahuwa abdur riyasah, maka dia hambanya jabatan.
alladzi yuhibbu taqdima ma yarfa'u nafsahu, yang mana dia lebih senang untuk menonjolkan apa-apa yang dapat mengangkat namanya, mengangkat dirinya, ya, mengangkat popularitasnya. Kan banyak ya orang zaman sekarang demi follower, ya, makan pedas misalnya, kan menyiksa dirinya. Dia lebih mementingkan orang lain tapi menyiksa dirinya. Demi follower di TikTok atau demi apa itu, saweran di TikTok, dia rela menyakiti dirinya, loncat lah, inilah, joget lah. Ya, ini namanya apa? Abduriyasa. Wa yujibu syuhratahu indan nas. Dia menyenangi hal-hal yang menyebabkan syuhratahu, kepopulerannya, indan nasi, di sisi manusia. Wa in adda dzalika, meskipun hal itu menyampaikan atau menyebabkan ila tadyi'i hukuki rabbih, sehingga menyia-nyiakan haknya Allah. Kasolah, seperti kayak sholat, wa hukuki nafsihil wajibah alaih, atau hak-hak yang dirinya yang wajib, katarki infaki, ya, seperti meninggalkan infak min man yamunuhu, yang dia tanggung hidupnya. Wa huwa yuhibbul uluwa fil ardi, maka orang ini senang kepada al-uluwa, derajat yang tinggi, fil ardi, di bumi. Wa madhal ikhwan, dan suka kepada pujiannya orang-orang, saudara-saudaranya. Wa taqdimahum, dan mendahulukan mereka lahu fil mahafili, di dalam acara-acara, ya. Taltadu nafsuhu, maka nafsunya menjadi lezat. Bidzalika, dengan hal tersebut, ketika dia ditaruh di panggung, ditaruh di tempat yang terdepan, dia merasa lezat. A'dhamal ladzat, dengan kelezatan yang paling besar. Walam tak takit, dan dia tidak beriktikad bitila'il khaliq, dengan memandangnya Allah Ta'ala, sang pencipta. Khafiyya syahwatihi, akan syahwatnya yang samar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, bihasbi mri'in minasyar, cukuplah keburukan bagi seseorang, an yusyara ilaihi, untuk ditunjuk kepada dirinya, bil asabi'i, di dalam dengan jari-jarinya, fidinin, dalam urusan agama, au dunia, atau urusan dunia. Illa man asamahullah, kecuali orang yang Allah jaga kepadanya. Rawahu Tirmidzi. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman, cukuplah sebagai dosa bagi seseorang, an yusyara ilahi, untuk ditunjuk kepadanya, bil asabi, dengan jari-jari. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasul, wa in kana khairan, apakah meskipun itu kebaikan kalau orang ditunjuk itu tetap salah? Qala wa in kana khairan, iya, itu tetap salah meskipun itu kebaikan. Fahiya mazallatun, maka itu dapat menggelincirkan, membuat orang terpeleset. Illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Wa in kana syarrun, apabila perkaranya itu keburukan, fahuwa syarrun, maka itu lebih buruk lagi. Rawahul Baihaqi. Mazallah maknanya maudiun tanzaliku fihil qadam, tempat yang terpeleset, di tempat tersebut al-qadamu, telapak kaki. Qala fil Ihya, kata Imam Al-Ghazali, qad dzakarul Hasan lil hadis ta'wilan, menyebutkan siapa Imam Hasan Al-Basri dalam hadis ini kepada pentakwilan, la ba'sa bihi, yang tidak bermasalah, wa huwa, yaitu takwil, annahu, bahwasanya keadaan, lamma rawahu, tatkala beliau meriwayatkan, qila lahu, dikatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, innan nasa, bahwasanya orang-orang, idza ra'auka, apabila mereka melihat engkau, asyaru ilaika bil asabi, orang-orang itu memberi tunjuk dengan jari-jarinya kepada engkau. Faqala innahu lam yu'na hadza, maksudnya bukan kayak begini. Inna ma uniya bihi, sesungguhnya yang dimaksud dengan hadis tadi,
al-mubtadi'u fi dinihi, yaitu orang yang berbuat bid'ah di dalam agamanya, wal fasik atau orang yang fasik fi dunyahu di dunianya. Waqad yakunu, karena terkadang ada ba'dul arifin, sebagian orang arif, lahu halatun, memiliki suatu keadaan, minal ahwal, daripada banyak keadaan. Wa mu'amalatun, dan mu'amalah, kanat sirran, yang adanya itu rahasia. Bainahu, antara orang tadi, wa baina rabbihi, dan antara Allah. Fatuli'ah, maka kemudian diperlihatkanlah, ala halatihi, atas keadaannya. Fada Allah Ta'ala, maka kemudian orang arif tadi berdoa kepada Allah Ta'ala. Anyak bidohu, untuk mencabut ya kepopuleran tadi. Khaufan min fitnatis syuhra, karena orang tadi takut daripada fitnahnya popularitas. Artinya gini, ada orang nggak mau terkenal wali, ahli ibadah, tapi karena saking ikhlasnya ibadahnya, malah sama Allah Ta'ala itu ditampak-tampakkan kehebatannya di hadapan manusia. Tapi wali ini nggak mau betul kalau kehebatannya itu diketahui oleh manusia. Maka akhirnya berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jangan sampai saya ini menjadi orang yang masyhur. Jangan sampai saya ini jadi orang yang terkenal di depan manusia. Itu karena takut saya, kalau saya populer, saya ini kayak itu tadi, menjadi hambanya popularitas, yang mana rela berkorban apapun demi menaikkan popularitas. Waman asghalahul qiyam bihuquqi rabbih, barang siapa yang menyibukkannya melaksanakan, menegakkan dengan hak Allah, wa huquqi ikhwanihi, dan hak-hak saudaranya, anil qiyami bihuquqi nafsihi, sehingga meninggalkan hak-hak dirinya sendiri, fahuwa sahibu wirasah, maka orang ini sahibu wirasah, ai wirasah nabawiyah, orang yang menjadi pewaris warisannya para nabi dan warisan ahli-ahli akhirat. Wa huwa alladhi yarisu jannatal firdaus, maka orang inilah yang mewarisi surga Firdaus. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma dhafira Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amwali Bani Nadir, tatkala Nabi memperoleh harta rampasan perang dari Yahudi Bani Nadir, qala lil ansar, Nabi berkata kepada orang Ansar, in syi'tum qasamtum lil muhajirin min amwalikum wa diyarikum, jika kalian mau, kalian boleh bagi harta ini untuk orang muhajir dari sebagian harta kalian atau rumah kalian. Wa syaraktumuhum, dan kalian membersamai mereka fi hadhil ghanimah, di dalam ghanimah ini. Wa in syi'tum, dan jika kalian mau, kanat lakum diyarukum wa amwalukum, maka adanya rumahmu, hartamu milikmu. Walam yuksam lakum syai'un, dan tidak dibagi sedikit pun untuk kalian, minal ghanimah, daripada ghanimah. Artinya Nabi memberi pilihan kepada orang Ansor. Kita ini sekarang memiliki harta ghanimah yang banyak. Kamu pilih, kamu membagi ghanimah ini untuk orang muhajir, atau kamu rela berbagi rumahmu dan hartamu yang bukan ghanimah gitu ya, kepada orang-orang muhajir. Kamu pilih mana? Apakah kamu setuju? Ini pertanyaan Nabi. Apakah kamu setuju kalau harta ghanimah ini saya hanya bagi-bagikan kepada kaum muhajir? Kaum Ansor enggak saya kasih. Apakah kalian setuju? Nabi nanya seperti ini kepada kaum Ansor. Ya, tapi rumahmu tetap milikmu, hartamu tetap milikmu. Kamu pilih mana? Atau kalau kamu mau mendapat harta ghanimah ini, ya kamu harus berbagi rumah, berbagi hartamu yang lama kepada kaum muhajir. Karena kaum muhajirin ini nggak punya rumah, nggak punya harta gitu loh. Jadi Nabi ingin memprioritaskan kaum muhajirin. Faqalatil ansor, maka jawaban orang-orang Ansor, bal naqsimu lahum min diyarina wa amwalina. Tetapi wahai Nabi, kami rela membagi rumah kami dan harta kami.
Wa nuksiruhum, dan kami mengutamakan mereka bil ghanimati, dengan harta ghanimah. Wala nusyarikuhum, dan kami rela enggak membersamai mereka fiha, di dalam harta ghanimah. Artinya kaum Ansor malah rela, enggak apa-apa harta ghanimah yang banyak ini kami tidak minta bagian, serahkan saja semuanya kepada kaum Muhajir. Fanazalat, maka turunlah ayat. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana. Adapun orang-orang yang menempati ad-daro. Ad-daro di sini kota Madinah ya maksudnya ya. Wal imana, dan iman. Min qablihim, sebelum mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini ayat tentang orang-orang Ansor. Orang Ansor itu apa? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Cinta kepada orang-orang Muhajir yang datang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan tidak mendapati di hati mereka rasa dengki sedikit pun. Mimma utu, daripada harta yang orang-orang Muhajir diberikan. Wa yusiruna ala anfusihim, dan bahkan mereka orang Ansor mengutamakan orang Muhajir. Ala anfusihim, mengalahkan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khososoh, meskipun orang Ansor sendiri memiliki hajat, punya keperluan, tapi ngalah kepada orang-orang Muhajir. Wa man yuqa suha nafsihi, barang siapa dijaga suha nafsihi, rasa pelit yang ada di dirinya. Pelit itu suh, tapi di atas bakhil. Kalau suh itu pelit dan serakah. Kalau bakhil itu ya bakhil gitu ya. Kalau suh itu di atasnya lagi, lebih parah, yaitu pelit juga serakah. Faulaika humul muflihun. Orang kalau sudah dijaga rasa pelit di hatinya oleh Allah Ta'ala, artinya orang tadi itu hatinya loman, hatinya enggak serakah, itu tanda orang beruntung. Walladzina tabawwa'ud dara ay wal ansar alladzina tawattanu ad-dara ay al-Madinah. Ini orang Ansar yang menempati kota Madinah. Wal iman ay alifuhu, yakni mereka itu akrab, ramah dengan iman. Haja ay hasadan, khososo maknanya haja, hajat, wafako, dan kemiskinan. Wa man yuqasuhan nafsihi ay yakihillah. Orang tadi dijaga oleh Allah, hirso nafsihi, keserakahan dirinya, alal mali, atas harta. Wa qala ta'ala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka khusyuk di dalam salatnya. Ila qoulihi ta'ala, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka orang-orang yang selalu muhafadzah kepada salatnya, yaitu muhafadzah rukun-rukunnya, muhafadzah syarat-syaratnya, gitu ya. Makna muhafadzah itu menjaga sholatnya, itu maksudnya menjaga waktunya, menjaga rukun-rukun sholatnya, syarat-syaratnya, itu makna yuhafidun. Ulaika humul warisun, mereka inilah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarisunal firdausa, yang mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun. Wa man asghalahul qiyam bi jam'il hukukil madhkurah, barang siapa yang melaksanakannya, menyibukkannya untuk melaksanakan bi jam'il hukukil madhkurah, dengan seluruh hak-hak yang telah disebutkan, fahuwa sahibul kamal, maka dia pemilik kesempurnaan duniawi wal ukhrawi. Artinya orang ini mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan betul, mampu menjalankan tugasnya sebagai sesama muslim dengan betul, mampu menjalankan tugasnya untuk menjaga dirinya sendiri dengan betul. Maka ini orang yang sempurna, semuanya dirawat, semuanya dijaga dengan baik. Wa hadza a'lal maqamat, maka inilah makom tertinggi. Wala yafuzu bihi, tidak memperoleh dengan makom tertinggi ini illa man ihtarahullahu lidzalik, kecuali orang yang Allah pilih untuk memperolehnya. Al-hikmatul khamisata asyar, hikmah ke-15. Qala radhiyallahu anhu,
Ajaban liman yatlubud dunya wa huwa min tahsiliha ala wahmin wa minal intifa'i bima hassalahu minha ala syakin wa min tarkiha wal khuruji minha ala yakinin. Ajaban, sungguh heran, liman yatlubud dunya, bagi orang yang mencari dunia, wa huwa min tahsiliha, sedangkan orang ini daripada menghasilkan dunianya ala wahmin, masih berupa dugaan. Artinya dugaan itu bisa iya, bisa tidak, bisa dapat, bisa tidak dapat. Wa minal intifa' bima hasalahu minha ala syakin, dan daripada memanfaatkan dengan apa yang dia hasilkan dari dunia tadi, ala syakin, masih dalam ragu-ragu. Wa min tarkiha, tapi meninggalkan dunia, wal khuruji minha, dan keluar dari dunia, ala yakinin, itu pada atau di atas keyakinan. Ajaban liman yatlubud dunya, heran bagi orang yang mencari dunia, al hakira, yang remeh, allati la tusawi, yang tidak menyamai, indallah, di sisi Allah, janaha ba'udatin, sisi satu sayapnya nyamuk. Wa min a'dhamil jinayat, maka termasuk kriminal paling besar, ta'zimu ma haqqarahullah, yaitu memuliakan yang Allah rendahkan, memuliakan yang Allah remehkan. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, law kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udatin, andai saja dunia itu menyamai timbangannya di sisi Allah Ta'ala kepada sayapnya nyamuk sebelah, masa minha kafiron, tentu tidak akan memberi minum minha, dari dunia, kepada orang kafir, syarbatamain, akan seteguk air. Rawahu Tirmidzi. Wa an Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuk, suatu ketika Nabi melewati pasar, dakhilan min ba'dil aliyah, masuk dari sisi yang aliyah, yaitu tempat yang tinggi, tempat yang agak tinggi. Wanasu kanafataihi, dan para orang-orang, yakni para sahabat, kanafataihi itu ada di sekeliling Nabi. Famar bijadyin, maka Nabi melewati seekor anak kambing. Jadyin itu anak kambing. Asaka, yang kupingnya itu patah, kupingnya itu rusak, kupingnya itu putus. Mayitin, dalam kondisi bangkai. Jadi sudah anak kambing, cacat, bangkai lagi. Fatanawalahu, maka Nabi mengambil itu kambing. Fa'akhoda bi'udunihi, lalu Nabi jewer kupingnya kambing tadi. Sudah mati ini ya, bangkai. Sumaqala, lalu Nabi berkata, ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirhamin. Siapakah di antara kalian yang ingin memiliki satu kambing ini, bangkai kambing ini seharga 1 dirham? Faqalu, maka kata sahabat, ma nuhibbu annahu lana bisyai'in. Kami tidak ingin bahwasanya kambing itu milik kami. Bisyai'in, dengan sesuatu apapun. Artinya, kami enggak akan menukar uang kami seberapapun, sepeser pun, dengan kambing yang sudah bangkai. Kenapa? Karena zaman itu kan kambing banyak ya. Sahabat-sahabat kalau punya kambing itu ratusan ribuan. Nah, jadi kalau 1 ekor kambing bangkai itu sepele bagi para sahabat. Remeh sekali. Maka ditukar dengan 1 dirham pun itu nggak ada yang mau. Buat apa? Kambing kami masih banyak. Gitu. Artinya itu hal yang sangat sepele sekali. Wa ma nasna'u bihi, apa yang bisa kami lakukan dengan kambing bangkai ini? Sumaqala, atuhibbuna annahu lakum, apakah kalian ingin ini milik kalian? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban. Demi Allah, misalkan pun hidup itu kan aib kambingnya karena cacat. Innahu asakku. Fa kaifa wa huwa mayyit? Bagaimana kalau dia sudah bangkai? Faqala, maka kata Nabi, fa wallahi, maka demi Allah, la dunya, sungguh dunia itu ahwanu, lebih remeh, lebih hina, alallahi, di sisi Allah, min hadza, daripada kambing bangkai ini, alaikum, daripada kalian. Artinya Nabi
menganalogikan bahwa dunia itu remeh sekali seperti bangkainya kambing. Yang kita aja jijik dengan bangkai. Rawahu Muslim. Ba'dul aliyah maknanya wahidatun al-awali. Wahia amakin, yaitu tempat bi'a'la aradil Madinah yang berada di atasnya tanah kota Madinah. Adnaha paling rendah minal Madinah ala arba'ati amyalin sejarak 4 mil. Wa aduha paling jauhnya min jihati Najd dari arah Najd sama niyata amyal 8 mil. Kama qalahu Ibnul Asir. Kana fataihi yakni janibaihi, ya, sisi-sisi Nabi. Al-jadyu ay waladul ma'zi, ya, anak kambing. Asak ay saghirul ain udhunan, telinganya kecil. Wa huwa min tahsiliha ala wahmin, yaitu sedangkan orang tadi heran menghasilkan dunia saja masih berupa dugaan. Ay tarududin, ragu-ragu. Yahtamilu tahsila wa adamahu, mungkin hasil mungkin tidak. Fakam min harisin, berapa banyak orang itu serakah, ya, jama'aha mengumpulkan dunia, lailahu wa narahu, siang malam mengumpulkan dunia. Hatta yunhika sihatahu, sampai dia merusakkan kesehatannya. Wa yudhayyi'a faraidahu, sampai dia menyia-nyiakan kefarduannya, kewajibannya. Wala ya'udu ila baitihi, dia tidak pulang ke rumahnya, illa bima qusima lahu, kecuali dengan rezeki yang sudah dibagi oleh Allah untuknya. Artinya seberapapun kerja keras, pulangnya itu tetap sesuai takdirnya, rezeki dari Allah. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa akhirat itu menjadi hammahu, pikirannya, ya, pusat pikirannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah jadikan kekayaannya ada di hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, Allah kumpulkan syamlahu, sesuatu yang berceceran darinya. Wa atadhu dunya, dan dunia akan datang kepadanya, wahya raghimatun, sedangkan dunia itu dalam kondisi yang hina. Wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa dunia menjadi pusat pikirannya, ja'alallahu fakrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakirannya di depan matanya. Meskipun dunianya banyak, tapi rasa fakir itu menghantui, seolah-olah ada di depan matanya. Wa farraqa alaihi samlahu, Allah mencerai beraikan perkaranya yang tercerai berai. Walam ya'tihi minad dunya, dan tidak datang kepada dunia illa ma qaddara lahu, kecuali yang ditakdirkan untuknya. Rawahu Tirmidzi. Makna jama'a lahu syamlahu, ay jama'a lahu, Allah kumpulkan untuknya mata farraqa, apa-apa yang tercerai-berai, min amrihi, dari urusannya. Raghimatan ay dalilatan, maknanya hina, sepele. Tabiatan lahu, akan mengikutinya. Farraqa alaihi samlahu, maknanya farraqa, Allah mencerai-beraikan majtama alaih min amrihi, apa yang sudah berkumpul pada dirinya, min amrihi, dari urusannya. Wa minal intifa bima hasalahu minha ay minad dunya ala syakin, dan dia untuk memanfaatkan dunianya itu masih ragu-ragu. Al murad bihi mutlaqut taraddud, mutlak ragu-ragu, ya. Fayasmulu dhanna, maka mencakup dhon, persangkaan. Fakam mimman razaqallahu bi amwalin hailatin, maka berapa banyak orang yang Allah kasih rezeki dengan harta yang melimpah. Ikhtaramatul maniyah, maka akan menyerangnya kematian. Asna at-tahsil, di tengah-tengah dia menghasilkan dunianya. Falayantafi'u biha, maka ternyata dia tidak mendapatkan manfaat dengan harta itu. Bal yatamatta'u biha ghairuhu, bahkan yang menikmatinya orang lain. Min kaddihi, dari jerih payahnya. Wa ta'abihi, dan susah payahnya, lelahnya. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama,
Kam amirin, berapa banyak orang yang memakmurkan daron rumah, liyaskuna dhillaha, supaya dia menempati naungan rumah. Sakanal kuburo, ternyata dia justru menempati kubur. Wadarohu lan yaskuna, dan rumahnya dia tidak tempati. Sudah bangun rumah capek-capek, rumahnya jadi, orangnya mati, nggak jadi pakai rumah. Contohnya siapa? Contohnya yang di surat Al-Fajr itu. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Di tafsir itu yang membangun kota Iram itu adalah Saddad bin Aus. Ya, dia membayangkan istananya itu seperti surga. Maka dia kumpulkan semua arsitek untuk membangun istananya. Ya, kumpulkan arsitek untuk membangun istananya semegah mungkin. Memiliki banyak ruangan-ruangan, kamar-kamar, pintu-pintu yang tinggi besar. Lalu dihiasi dengan permata, emas-emasan, wewangian misik, dan sebagainya. Maka ketika kotanya sudah jadi, kota impiannya sudah jadi, dia berangkat menuju kota. Ya, dari istana yang lama menuju istana yang baru. Ketika pertengahan jalan mati. Belum lihat kotanya. Ya, belum lihat kotanya sudah mati di tengah jalan. Yaitu ceritanya Iromadzatil imad. Ya, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Tidak pernah ada bangunan istana seindah kaum Iram. Tapi sama Allah Ta'ala ditenggelamkan, disembunyikan. Gak ada yang bisa lihat. Wa min tarkiha ay dunya, dan daripada meninggalkan dunia ay wal khuruj minha, keluar dari dunia, ala yakinin, itu yakin pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, karena setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa kullun yatayaqqan, maka setiap yang yakin annahu la yukhalladu fiha, bahwa dia tidak dikekalkan di dunia. Wa annahu, bahwa manusia sayatrukuha, akan meninggalkan dunia. Wa yatahawalu, dan berpindah ila darin, kepada negeri la yanfa'u, yang tidak manfaat fiha, di negeri tadi, malun wala banun, harta serta anak. Ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang salim. Maksud hati salim di sini selamat dari syirik. Artinya hatinya tidak ada rasa syirik satupun, sedikit pun kepada Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulud, dan tidaklah kami jadikan kepada satu manusia sebelummu wahai Rasul al-khulda, keabadian. Ya, artinya tidak ada satu manusia pun yang abadi. Mana manusia yang abadi? Siapa manusia yang paling lama hidupnya di dunia? Gak ada. Paling lama 1000 tahun mati. 100 tahun kalau sekarang, 100 tahun, 150 tahun tetap mati. Siapa yang bisa abadi di dunia ini? Mau bikin penemuan canggih, secanggih apapun, gak akan bisa hidup abadi. Ya. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar. Orang-orang semua berharap bisa hidup 1000 tahun. Ya, ribuan tahun ingin hidup selama-lamanya. Tapi wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar. Tapi umur 1000 tahun, 2000 tahun gak ada artinya. Tetap tidak bisa menjauhkan kita dari azabnya Allah Ta'ala. Tetap tidak bisa menjauhkan kita dari kematian. Afa imitta fahumul khalidun. Memangnya kalau engkau wahai Nabi Muhammad meninggal, apakah mereka yang akan kekal? Kan tidak. Ya, artinya semua bakal mati. Walakin, tetapi hulwatud dunya, manisnya dunia, taj'alu, menjadikan
usakoha kepada para pecintanya. Yatakalabuna alaiha, tarik menarik. Yatakalabun itu tarik menarik ya, rebutan tarik menarik. Wayatatiluna, bahkan berperang, saling membunuh ya, liajli hadami dunia. Faturiduhumul mahlakah, maka menyebabkan kepada mereka kepada kebinasaan. Sya'nuhum ghaflah al-mauti, keadaan mereka lalai kematian. Watulul amal, dan panjangnya angan-angan. Fa'anil Hasan qala lama khalaqallahu Adam, tatkala Allah menciptakan Nabi Adam wa dzurriyyatahu, dan keturunannya. Qalatil malaikatu, malaikat berkata, innal ardo la tasa'uhum, wahai Allah Ta'ala, anaknya Nabi Adam ini banyak, dunia enggak cukup. Faqala, maka kata Allah Ta'ala, ini ja'idun mautah, saya menciptakan kematian biar cukup. Maka akan silih berganti, mati tumbuh baru, mati tumbuh baru, begitu. Kalau dari Nabi Adam semua manusia hidup sampai sekarang penuh ini populasi manusia ya. Kalau idzan la yuhanni umul ais, kalau begitu, kalau mereka akan mengalami kematian, maka mereka enggak akan membuat yuhanni itu membuat apa, nyaman. Mereka enggak akan nyaman hidupnya. Qala, kata Allah Ta'ala, tenang aja, hidup mereka tetap nyaman. Karena apa? Ini ja'ilun amala, karena aku menjadikan mereka memiliki angan-angan, khayalan. Kenapa kita hidupnya itu nikmat? Menghayal, menghayal kaya, menghayal ini, menghayal itu. Jadi kita merasa nikmat hidup. Punya cita-cita terbang ke bulan, punya cita-cita pergi ke planet Mars. Itu membuat cita-cita itu membuat hidup itu menjadi nyaman, ada harapannya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Wa an Alqamah an Abdillah radhiyallahu anhu qala, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Suatu ketika Rasulullah tidur di atas tikernya dari pelepah korma. Waqad asara faqama waqad asara fi jambi. Ketika Nabi bangun itu ngecap, nyeplak gitu ya, nyeplak di tubuh Nabi, tikernya itu membekas. Faqulna ya Rasulullah lawi takhadna laka wito'an. Ini kan sudah dibahas ya waktu itu di kitab Sama'il ya waktu itu ya. Bagaimana Nabi tidur aja pakai alas tikar. Bagaimana kalau kami jadikan laka untuk engkau wito'an, alas tidur yang empuk, yang lembut. Faqala mali walid dunya, saya tidak ada urusan sama dunia, kata Nabi. Ma'ana fid dunya illa karokib, tidaklah saya di dunia ini kecuali seperti pengendara. Istadalla tahta sajaratin, yang meneduh ya, berteduh di bawah pohon. Sumaroha, lalu dia berangkat pergi. Watarokaha, dan meninggalkan pohon. Rawahu Tirmidzi. Wito maknanya firos, kasur, tatauhu yang diinjek, ditiduri ya, watanamu alaih, dan tidur di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.